Mohon izin buka masker. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham Om Saraswati Dipate Namo Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ini makin lama makin panjang salam kita ini. Tapi nggak apa-apa untuk semangat begitu. Kemarin saya juga ditambah salam sehat dan salam Pancasila begitu ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Undiknas University, Bapak Nyoman Sri Subawa. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir pada pagi hari ini dan seluruh sivitas akademika Undiknas University, senior saya Penglingsir Titiang Diki Tebagus Rakus Wardana, Profesor. Sudah lama berjumpa melalui udara saja, secara telepati. Gitu. Hari ini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan juga senior kita semua, Pak Mangku Pastike yang hadir secara virtual. Terima kasih tadi sudah berbagi dengan kita semua. Sebenarnya beliau bisa memberikan sekalian seminar ini karena beliau punya pengalaman praktis tidak hanya pada saat Pilgub tetapi juga pada saat pemilihan DPD. Jadi ini cukup lengkap juga pengalaman Pak Mangku Pastike. Bapak Ibu sekalian dari DPP DAI, Pak Agus Wijaya yang saya hormati juga dan beberapa rekan-rekan dari Dewan Pakar, kemudian pengurus DAI dan juga Dewan Pimpinan Daerah DAI seluruh Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Pertama saya merasa terhormat bisa hadir di Undiknas University ini. Saya sudah lama mendengar kiprah universitas ini, tapi belum sempat mampir Pak Sri Subawa. Hari ini saya bisa mampir dan saya menyaksikan perubahan yang luar biasa terjadi di Undiknas. Dan tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan bahwa wajah universitas yang pertama dilihat itu adalah perpustakaannya Pak. Perpustakaannya ternyata sudah mengalami perubahan dan sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pak Rektor. Dan tentu yang membuat kemudian mahasiswa menjadi nyaman untuk di kampus. Saya sering mengatakan keberhasilan sebuah universitas bukan semata-mata dilihat dari dia masuk ranking berapa, tetapi juga kita lihat juga apakah mahasiswanya nyaman juga di kampus gitu untuk kuliah, untuk menambah ilmu dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masa depannya. Biasanya universitas-universitas besar itu kehidupan kampusnya luar biasa Pak. Kampusnya hidup sampai malam gitu, pustakaannya ramai dan juga komunitasnya, akademiknya juga berjalan dengan baik. Jadi seringkali orang tidak hanya diukur dari kelas, kehadiran di kelas, ramainya kelas, tetapi juga munculnya komunitas-komunitas di kampus itu dan bergerak secara dinamis. Saya kira saya mengapresiasi perubahan-perubahan itu. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Galungan bagi para semeton sarang sami, dumugi kena sami, mangguhin kerahajangan kerahayuan sarang sami. Dan kita berapa hari ke depan akan merayakan Hari Raya Kuningan. Dan kita harus juga jadikan momentum bagi eling ring kawitan beniki ketika Kuningan biasanya kita semua muspe untuk melakukan bakti kita kepada para leluhur kita, para betara kawitan di Raga Sarang Sami. Dan menarik tadi Pak Mangku Pastike juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita ingin memuliakan kawitan kita, kita juga meneruskan apa yang sudah dihasilkan oleh para leluhur kita di masa lalu yang cukup hebat juga.
Bali walaupun kecil pulaunya dan jumlah penduduknya tidak terlalu besar dibandingkan suku-suku lain di Indonesia, tetapi selalu mewarnai pentas nasional. Ini kita bisa lihat dari awal-awal, bahkan sebelum kemerdekaan kita tahu ada Postgrad. Postgrad itu juga ada representasi dari Bali di dalam Postgrad. Bahkan di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, kita tahu juga keanggotaannya juga ada dari Bali kan. I Gusti Puje ya, Ketut Puje. Dan pasca kemerdekaan, peran tokoh-tokoh Bali di pentas nasional juga saya kira secara kuantitatif memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi secara kualitatif justru juga bisa memberikan warna. Tahun 50-an saya kira juga banyak tokoh-tokoh Bali, walaupun waktu itu ada proses transisi dari negara Indonesia Timur ke Republik. Ada banyak tokoh Bali yang juga mempunyai peran yang cukup kunci di dalam kabinet waktu itu tahun 50-an. Mr. Ana Agung Gede Agung dulu pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Dan itu suatu posisi yang menurut kita tidak menjadi background yang selama ini identik dengan Bali. Kalau Bali kan identiknya budaya dan pariwisata. Ini Kementerian Luar Negeri. Ini sesuatu yang non-mainstream lah bagi Bali. Saya harap juga ke depan kita juga tidak hanya berperan di bidang keilmuan atau juga ruang-ruang pengabdian pada negara yang tidak hanya di bidang yang selama ini menjadi identik dengan Bali, tetapi juga kita tahu kita harus berperan di semua ladang kehidupan. Bahkan saya yakin banyak putra-putra Bali yang sekarang ini di berbagai tempat, diaspora Bali, baik itu di ITB, di UNAIR, di UGM, di Undip begitu, yang punya kemampuan yang luar biasa. Baru berapa bulan yang lalu Igede Wenten ya, salah satu guru besar kita di ITB itu kemudian bisa dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang Pak Wenten sendiri karya-karyanya luar biasa banyaknya, terutama di bidang paten. Dan itu cukup membanggakan kita, dan beliau sekarang wakil rektor di ITB. Kita juga punya Nyoman Nuarte yang baru beberapa bulan yang lalu juga dapat penghargaan dari luar negeri, dari pemerintah Hindia dan lain-lain. Jadi sebenarnya potensi kita, baik Bali dan diaspora Bali, itu luar biasa. Secara kualitatif itu mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan etnik lain. Cuma tadi yang menjadi penting, keberaniannya dipompa. Jadi kita perlu injeksi atau bahkan virus keberanian gitu ya. Kalau dulu idiom yang sering di Bali sampaikan kan dengaden awak bisa. Dengaden awak bisa itu cukup membuat orang Bali itu tidak dihinggapi oleh penyakit kesombongan intelektual. Kan kalau kita memang tahu dan juga Nawang begitu, tidak selalu kita eksplorasi begitu saja, kita tahu tempatnya di mana, pantesing gitu. Nah, dengan ngaden awak bisa itu kemudian dipersepsikan akhirnya semua hal kita harus menahan diri begitu, tidak ekspos diri. Padahal orang Bali dengan kemampuannya itu ekspos diri dengan baik. Itu seperti juga dilakukan oleh teman-teman etnis lain. Ketemu orang Minang, ketemu orang Bugis, Makassar, cara mereka mengekspos diri luar biasa. Oleh karena itu kita perlu belajar juga dari karakter, tidak boleh sombong secara intelektual, tetapi juga harus tidak terlalu merendahkan diri gitu, tapi melakukan sesuatu yang bisa mengekspos diri, menunjukkan bahwa kita adalah punya kemampuan yang luar biasa juga di dalam menyelesaikan banyak persoalan. Bukan berarti kita menyombongkan, tapi juga kaden awak bisa masih gitu. Bukan hanya dengaden awak bisa, tapi kaden awak bisa. Tetapi betul kaden awak bisa itu diisi dengan
literasi yang cukup kuat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para sematon sarang sami, hari ini saya gembira juga diberi topik yang millennials dan politik ya. Walaupun usia saya sudah nggak millennials lagi, tetapi tema ini menurut saya sangat penting sekali kita bicarakan bagaimana kita menangkap peluang dan tantangan millennials dalam politik. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hari ini, anak muda itu adalah kekuatan hari ini di negara kita dan juga kekuatan masa depan kita. Kalau Anda lihat hasil statistik survei yang terakhir ya berkaitan dengan posisi anak muda, kita lihat persentase yang ada sekarang ini itu menunjukkan kekuatan anak muda itu luar biasa. Generasi yang disebut generasi Z gitu ya. Itu populasinya semakin lama semakin besar, itu 27 kalau nggak salah saya lihat ya. Kemudian generasi milenial sekarang ini juga besar sekali. Jam berapa kemarin selesai? 21 generasi X. Saya mungkin masuk generasi X-nya. Bapak. Dan kita tahu kita akan masuk bonus demografi. 2030, 2035 kita masuk bonus demografi. Dan usia produktif itu sangat luar biasa besar. Ini satu potensi kekuatan negara kita. Saya sering mengatakan Indonesia itu sebenarnya super power dari sisi demografi. Super powernya apa? Kita punya 270,2 juta penduduk, tetapi sebagian besar penduduk Indonesia nanti 2030 itu adalah usia produktif. Ini kekuatan kita. Tetapi kalau kita tidak siapkan dari awal, ini bisa jadi bencana demografi juga. Dia bisa menjadi kekuatan demografi, tetapi juga bisa menjadi juga bencana demografi. Banyak negara yang sekarang ini kita anggap menjadi negara besar itu karena kekuatan demografinya juga ada. Tidak hanya geopolitiknya, tetapi demografinya. Dan demografi ini masuk pada satu hal yang sangat penting yaitu manusia. Manusia Indonesia. Jadi kita sebenarnya sangat berharap manusia Indonesia ini menjadi sentrum dari masa depan Indonesia ke depan. Kalau kita nggak benahi dari sekarang manusianya, maka apa yang kita harapkan sebagai kekuatan di masa akan datang itu akan tidak tercapai. Oleh karena itu kekuatan kita di masa depan adalah manusia, terutama anak-anak muda. Dari sisi demografi jelas luar biasa besarnya. Next slide. Nah ini statistiknya kita lihat. Berapa negara memang mengalami persoalan karena makin lama jumlah orang tua mereka jauh lebih besar dibandingkan usia muda. Tapi kita justru semakin besar. Komposisinya sudah terlihat di dalam apa yang kita sebut sebagai sensus yang kita sudah lakukan. Next slide. Nah, karena populasinya besar, karena anak muda kita itu secara demografi itu besar, maka ini sesuatu yang diperebutkan sebenarnya. Anak muda itu menjadi pasar potensial. Bukan hanya dari sisi, nanti saya bicara politik, dari sisi komersil pun jadi perebutan. Karena bagaimanapun ekonomi bisa bergerak sekarang ini di berbagai tempat karena memang kekuatan pasar segmen permintaannya bergerak dan termasuk diantaranya segmen anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini menjadi segmen pasar dari produk-produk baru yang muncul. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang bisa survive sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu untuk menangkap sebenarnya apa yang menjadi selera anak muda sekarang. Tentu Pak Sri Subawo dan Pak Gus Rake paham betul ini bagaimana anak muda menjadi kekuatan pasar juga. Segmen pasar yang potensial. Dan cara untuk mengetahui bagaimana anak muda ini adalah pasar
selera mereka seperti apa, sekarang udah ada yang kita sebut sebagai artificial intelligence untuk mengetahui bagaimana sebenarnya selera anak muda. Kalau Anda masuk ke media sosial, apakah Facebook, Instagram, Twitter, itu mereka bisa mengetahui sebenarnya dari sisi algoritma apa yang menjadi kesenangan Anda dengan cara Anda mengupload apa saja atau mengklik apa saja di dalam media sosial itu. Itu membuktikan kemampuan algoritma untuk mencari kesukaan dan selera Anda, dan kemudian akhirnya muncul apa? Iklan itu akan customize sesuai dengan selera Anda. Kalau Anda memang suka olahraga, maka di iklan-iklan di wall media sosial Anda, itu yang muncul adalah justru produk-produk atau yang berkaitan dengan apa yang Anda suka. Itu memungkinkan sekarang ini dalam teknologi informasi yang disebut dengan algoritma itu. Nah, saya ingin menjelaskan pada Anda bagaimana anak muda sekarang ini dengan gaya hidup dan seleranya itu ternyata menjadi target juga dari proses marketing komersial yang dilakukan oleh industri-industri saat ini. Apa yang menjadi selera anak muda adalah selera atau pasar atau produksi yang dikembangkan oleh industri. Nah, sama halnya dengan politik. Kalau saya lihat secara di dalam politik juga sama. Anak muda ini adalah pemilih potensial, voters yang diperebutkan oleh partai politik, oleh politisi, sehingga mereka mendapatkan dukungan suara dari anak-anak muda. Dan kita tahu dari pemilu ke pemilu, jumlah anak muda, mungkin Bu Widi paham bagaimana setiap pemilu itu jumlah anak muda itu luar biasa. Dari sisi persentase saya bisa lihat di slide begitu, nanti bisa dikonfirmasi Bu Widi juga. Dan juga pemilih pemulanya juga semakin banyak. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan hak pilihnya setiap pemilu ke pemilu juga membesar. Dan ini menjadi sesuatu yang ceruk pasar potensial dari politisi dan partai politik untuk menggarap atau memperebutkan pasar pemilih muda ini. Strateginya bisa bermacam-macam, tetapi memang sebagian besar politisi atau partai politik berupaya untuk membentuk misalnya organisasi-organisasi kolateral. Organisasi kolateral itu misalnya kita tahu ada sayap pemuda. Setiap partai pasti ada sayap pemudanya. Setiap para politisi yang tidak masuk dalam kompetisi partai politik juga membuat sebuah jejak jaring atau network yang menggarap anak-anak muda. Sehingga millennials itu dicoba diintegrasikan dalam organisasi-organisasi berjejaring yang dibangun oleh partai politik maupun politisi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya bukan khas Indonesia. Di berbagai negara juga hal ini terjadi. Organisasi kolateral anak-anak muda. Tetapi biasanya tidak berhenti di organisasi kolateral. Biasanya politisi itu membangun gimmick. Gimmick ini apa ya? Satu branding dan juga gaya ataupun style yang dia bangun mengasosiasikan dirinya dengan anak muda. Ya. Misalnya ada politisi yang mendadak pakai t-shirt dan pakai Keds sepatunya, atau masuk ke dalam hal-hal yang digemari anak muda, masuk ke dalam dunia sport, entrepreneurship, musik. Gitu. Jadi anak muda itu biasanya 3 ini. Entrepreneurship, entrepreneur, kedua adalah sport, ketiga adalah musik. Yang lain mungkin ada ekologis dan lain-lain. Tapi concernnya biasanya 3. Nah, karena dia tahu bahwa anak-anak muda itu suka dengan 3 hal itu, maka politisi mendekatkan dirinya atau partai mendekatkan diri dengan isu-isu anak muda.
Biasanya ini penyakit musiman juga. Artinya kalau udah deket musim pemilu, musim elektoral, jadi anak muda banget gitu. Tapi kalau sudah lewat pemilu, jadi orang tua lagi. Gitu. Ini sesuatu tren yang juga terjadi ya, karena anak muda itu berupaya diperebutkan dengan berbagai cara, termasuk organisasi kolateral maupun gimmick-gimmick tadi. Dan next slide. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke saudara sekalian, bahwa untuk mendekati anak muda ini tidak mudah juga. Jangan kira ini sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Karena apa? Karena kita tahu, kita pernah mengalami juga satu proses di mana represi politik itu terlalu kuat, sehingga yang terjadi adalah tabu politik. Karena represinya kuat di masa lalu, kita bicara Orde Baru misalnya, anak muda itu tidak berani masuk ke politik. Politik sesuatu yang tabu, yang mereka tidak ingin masuki. Dan akhirnya yang terjadi anak-anak muda masuk ke dunia-dunia lain selain politik. Kalaupun ada yang masuk ke politik itu bagian dari asosiasi mereka dengan organisasi-organisasi yang sudah ada, yang akses mereka lebih cepat. Tapi intinya dulu kita menghadapi tabu politik. Berpolitik itu sesuatu yang tabu. Jangan bicara politik dulu. Istilah yang dulu Pak Sri Subawo dan generasi kita kan menghadapi itu. Jangan bicara politik. Akhirnya yang terjadi apa? Koh ngomong. Gitu. Dulu Bapak ingat tahun 80-90 ada satu istilah yang didorong oleh teman-teman yang masih bicara politik, dekehomong. Dekehomong. Karena waktu itu memang koh ngomong. Mengapa koh ngomong? Gitu. Karena memang politik itu tabu. Gitu. Sesuatu yang dunia yang memang bukan dunia anak muda, dunia yang praktis, politik praktis itu sesuatu yang tidak boleh dan sulit dimasuki anak muda, dan di situ kultur represi. Tapi pergeseran terjadi ketika reformasi, kita masuk ke 99, ke gelombang reformasi. Yang terjadi justru bukan tabu politik, tapi emoh politik. Itu beda, tabu itu orang memang dipaksa untuk tidak masuk ke politik. Tetapi berikutnya, ya tidak mau masuk ke politik. Nah, emoh politik ini muncul kenapa? Ini saya mau berdiri, ya karena saya tidak bisa melihat slide saya dengan dekat ya. Boleh bisa berdiri kan? Nah, oke. Emoh politik ini muncul karena apa? Atau di ini ya, panggung ya. Ya, mengapa emoh politik ini muncul? Pertama, menurut saya karena distrust ya. Distrust terhadap institusi-institusi politik. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di awal-awal reformasi memang ada euforia. Jadi semacam kegembiraan untuk berpolitik. Jadi orang semua bicara politik. Tahun 99 itu semua orang bicara politik. Tetapi setelah itu berjalan, institusi-institusi politik itu mengalami krisis kepercayaan. Ada distrust terhadap institusi politik. Ini terjadi setelah proses reformasi. Ketidakpercayaan itu bisa dilihat dari hasil survei yang menunjukkan kalau ditanya respondennya, siapa saja lembaga yang Anda paling percaya dan Anda yang paling tidak percaya, itu akan terlihat. Biasanya yang terpercaya itu TNI.
Ini aneh juga ini, paradoks. Padahal waktu 98 semua orang bicara soal anti duit fungsi ABRI waktu itu dan lain-lain. Tetapi setelah itu TNI sebagai lembaga terpercaya dan setelah itu ada presiden, ada KPK. KPK adalah institusi yang dipercaya oleh publik. Dan yang paling rendah itu pasti apakah itu partai politik atau parlemen atau DPR. Itu terjadi dan realitas persepsi yang muncul di kalangan publik terkait dengan institusi-institusi politik kita. Nah, distrust itu misalnya tahun Maret 2001 ada survei yang mengatakan 84,7% anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mengambil aspirasi masyarakat. Ini survei terbaru. Ada distrust itu. Kedua, sudah mulai melemahnya partisanship. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian lihat tahun 98, orang mendirikan posko gotong royong itu. Pak Sri Subawo, Pak Gus Haji Rako pasti mengalami itu. Ketika 98 orang mendirikan posko gotong royong itu swadaya. Di Bali apalagi. Setiap banjar ada posko. Dan itu dibiayai sepenuhnya secara voluntary oleh warga, grassroots, dari akar rumput. Jadi bagaimana akar rumput kemudian ikut membiayai politik. Sehingga waktu itu ya tidak banyak uang yang dibutuhkan oleh politisi untuk menang di dalam kompetisi. Karena memang euforia untuk berpolitik luar biasa. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, partisanship-nya menurun. Gitu. Orang engage dalam kegiatan politik menjadi malas. Nah ini terjadi sejak pemilu berikutnya, 2004 dan seterusnya. Orang tidak mau lagi nyumbang mendonasi untuk kegiatan-kegiatan politik secara voluntary. Akhirnya yang terjadi ya politik menjadi sesuatu yang dibiayai oleh politisi. Nah ini terjadi memang ada satu yang terjadi di antara waktu itu. Salah satunya Bapak Ibu sekalian pasti ingat soal-soal yang terkait dengan korupsi politik. Nah, yang berikutnya adalah ada juga muncul persepsi bahwa politik itu kotor. Menghalalkan segala cara mencapai tujuan kekuasaan. Itu persepsi yang muncul di tengah anak muda. Politik itu kotor, pragmatis dan hanya isinya ribut aja. Kemudian hanya untuk mengejar posisi jabatan. Akhirnya ada korupsi politik. Nah itu persepsi yang kuat di antara anak muda. Nah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mangku Pastike, walaupun kita tidak berpolitik atau emoh politik, tidak bisa tidak, kita itu terkena atau terdampak oleh politik. Oleh kebijakan. Termasuk dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk isu-isu kebangsaan. Walaupun kita emoh itu ya nggak mau lah, blas nggak ikut. Tetapi tidak bisa tidak terdampak juga oleh politik. Karena yang membuat keputusan, membuat kebijakan itu adalah institusi-institusi politik. Apakah itu DPR, apakah itu presiden, gubernur, DPD, dan lain-lain. Itu institusi-institusi yang membuat keputusan. Nah, oleh karena itu, anak muda itu nggak bisa lepas tangan. Karena anak muda juga menjadi bagian dari populasi yang besar, terdampak oleh politik, dan terkena oleh keputusan politik dan memang harus turun tangan. Jadi tidak boleh lepas tangan tetapi harus turun tangan. Next. Nah, bagaimana cara turun tangan ini? Ini kan pertanyaan anak-anak muda sekarang ini. Gimana sih cara kita terlibat? Saya pikir satu yang penting adalah
Anak muda itu jangan hanya mau jadi objek, menjadi follower, pengikut, tetapi harus menjadi yang kita sebut sebagai active citizen, warga negara yang aktif dan menjadi penentu dan merumuskan agenda setting juga di dalam masyarakat. Nah, saya melihat peran anak muda dalam politik itu ada dua. Yang pertama adalah bermain dalam ranah politik kewargaan atau kebangsaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk turun tangan di dalam politik kewargaan kebangsaan? Kita hari ini berhadapan dengan problem kemiskinan. Kita berhadapan dengan problem ketimpangan. Kita berhadapan dengan problem intoleransi. Kita berhadapan dengan problem krisis lingkungan. Bali misalnya kita bisa identifikasi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini apa saja. Dan kita bisa menemukan Bali hari ini juga menghadapi krisis air, krisis lingkungan. Yang perlu respon cepat kita untuk menghadapi itu. Kita di luar Bali menghadapi problem juga diaspora Bali, diaspora Hindu, intoleransi. Belum semua saudara-saudara kita bisa menerima eksistensi keberagaman. Kita juga berhadapan dengan problem kemiskinan. Tidak semua warga negara dan warga kita di Bali ini mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan sumber daya ekonomi. Kantong-kantong kemiskinan masih ada di balik kegelapan pariwisata yang ada. Anda bisa cek lagi ke berbagai daerah untuk menemukan hal itu. Jangan hanya lihat di Denpasar, tetapi lihat juga di daerah-daerah lain bagaimana krisis terjadi. Syukurnya sekarang justru di saat pariwisata krisis, berapa daerah yang di luar Denpasar, di luar Badung begitu yang mengandalkan pada sektor di luar pariwisata justru survive sekarang ini di tengah krisis pariwisata. Tapi ini sekali lagi masalah yang kita hadapi bermacam-macam, tetapi memerlukan upaya-upaya kita untuk terlibat memperjuangkan hal ini. Jadi Anda yang selama ini bergerak di bidang lingkungan, saya kagum juga sama anak-anak muda Bali, Pak Rektor. Saya bilang anak-anak muda Bali ini sebenarnya kreatif, inovatif. Di tengah situasi mereka tidak mau banyak bicara, tapi turun tangan. Saya menemukan banyak orang yang bergerak secara diam, senyap. Mengenai penyelamatan lingkungan melalui aksi mereka berkait dengan sampah. Ada anak-anak muda setiap minggu itu datang ke pantai bersihin sungai, sampah plastik di pinggir pantai. Anak-anak muda juga banyak yang terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan desanya, apakah itu melakukan inovasi di dalam smart village atau smart Banjar. Sekarang ini kan sudah ada beberapa Banjar melalui Seketrunonya membangun inovasi teknologi di Banjar. Itu menurut saya berpolitik. Tetapi berpolitik yang kita maksud adalah berpolitik kewargaan, berpolitik kebangsaan. Dan saya kira kita harus hargai, hormati anak muda yang hari ini terlibat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan kebangsaan itu melalui cara mereka. Saya tidak pernah merasa bahwa mereka diam, pasti melakukan sesuatu. Di Seketrunonya mereka, di asosiasi-asosiasi yang mereka geluti sekarang ini termasuk entrepreneurship. Nah, yang kedua, baru kita bicara politik praktis. Tadi politik kebangsaan, kewargaan, yang berikutnya adalah politik praktis. Jadi berpolitik praktis ini perlu penyiapan diri. Enggak sesuatu yang instan. Kita harus mulai bisa menjadi kader, pengurus partai politik, organisasi sayap partai, atau berani melakukan kontestasi, apakah itu di dalam calon legislatif, calon eksekutif, magang dulu jadi tim sukses, begitu.
tujuan politik praktis itu adalah memperjuangkan idealisme anak muda tadi ke dalam proses-proses politik dan meraih kekuasaan itu dan dalam cara-cara yang baru. Nah, ini menurut saya penting saya sampaikan ke Anda. Anak muda itu harus membawa sesuatu yang baru di dalam proses politik praktis kita. Next slide. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Anda semua anak-anak millennials. Hindari penyakit lama dalam berpolitik praktis. Ini yang menurut saya penting dari elan anak-anak muda masuk dalam politik. Pragmatisme apa? Pragmatisme dan politik instan itu penyakit kita masa lalu. Dan mudah-mudahan ketika Anda bersiap diri masuk ke politik, ya Anda harus menghindari pragmatisme politik instan. Jadi politik instan itu yang saya maksud adalah Anda mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dengan cara yang instan juga. Jadi Anda mau menang tetapi dengan cara instan, itulah kurang lebih. Cara instannya seperti apa? Ini juga kultur politik yang buruk sebenarnya dalam warisan kita. Put buying, buying put, beli suara. Nah, itu paling mudah itu ngatain. Beli suara. Yang kedua, post-truth politics. Anda pakai cara-cara post-truth. Ya, biar Anda bisa menghancurkan lawan, tetapi Anda bisa membangun image semu pada diri Anda. Itu post-truth ya. Karena post-truth itu pasti memakai realitas palsu. Dan lain-lain. Jadi kita harus bersiap diri sebenarnya untuk menghadapi situasi politik dengan cara-cara tidak instan. Itu. Yang kedua, politik yang kita perjuangkan itu adalah politik gagasan. Bukan lagi politik simulakra, politik pencitraan, gagasan. Anak muda harus mulai dengan gagasan. Mau mendekatkan diri dengan masyarakat dengan gagasan-gagasan itu. Jadi jangan hanya menawarkan sesuatu yang permukaan, tetapi Anda tahu masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan menawarkan suatu gagasan untuk itu. Yang ketiga, penyakit politik kita di masa lalu gerontokrasi. Nah, ini gerontokrasi ini problem kaderisasi dan juga problem regenerasi kita dalam politik. Biasanya nurut urut kacang dulu deh. Yang senior dulu baru yang muda. Kalau urut kacang berdasarkan senioritas, maka kita akan terjebak apa yang disebut dengan gerontokrasi. Senioritas mendominasi. Bahkan nanti senioritas itu justru mengendorse anak atau mantu keponakannya menjadi orang yang mewarisinya. Akhirnya muncul oligarki dan nepotisme. Masuk ke gini berarti. Ini politik kita juga nggak lepas dari ini. Gerontokrasi, nepotisme. Orang tidak dibiarkan dulu bersaing muncul dari bawah menjadi figur yang berkualitas secara politik walaupun diinstankan, di-endorse untuk menjadi kandidat yang tentu bukan mengandalkan di kemampuan dirinya, tetapi kemampuan orang mengendorse-nya, patronnya. Nah, ini di beberapa daerah muncul seperti itu. Kemenangan seorang tokoh muda dalam politik ternyata bukan karena kemampuan dia untuk memperjuangkan secara individual karir politiknya, tetapi karena dia didukung oleh patron politiknya, terutama kaitannya dengan kekerabatan. Itu yang kita harus lihat. Ini data. 96% di antara
anggota parlemen kita periode 2019-2024 itu adalah petahana yang incumbent, yang mencalonkan lagi. Dan 48 anggota DPR itu memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik. Ini fakta yang kita bisa lihat. Nah, ini data dari Formapi 2019. Nah, yang penyakit lain ini juga penyakit. Saya sampaikan dulu penyakitnya supaya Anda tahu juga tantangan yang kita hadapi saat ini. Yaitu kacang lupa kulitnya. Setelah anak muda itu terpilih menjadi anggota DPR, menjadi bupati, wali kota, gubernur, tidak menjalin lagi hubungan dengan konstituennya, tidak menjalin hubungan dengan pemilihnya. Tetapi musiman lagi, muncul lagi setelah mendekati pemilu, baru muncul. Tetapi realitas yang terjadi hubungannya tidak terbangun. Next. Nah, ini tawaran saya kepada Anda semua. Kalau kita ingin serius, ingin masuk ke politik praktis, pertama siapkan diri Anda menghadapi zaman baru dalam politik kita. Zaman baru di mana membutuhkan adaptasi Anda terhadap teknologi. Sekarang tidak eranya Anda melakukan marketing politik dengan cara-cara lama. Sekarang eranya menggunakan digitalisasi. Karena apa? Teknologi digital itu masuk sampai ke ruang-ruang pribadi Anda. Anda di rumah ketika punya HP pintar, itu informasi dan apapun bisa masuk ke ruang langsung target individu. Bukan lagi ke seperti masa lalu kita harus bertemu dan lain-lain. Jadi digitalisasi harus menjadi satu cara untuk membangun kedekatan hubungan Anda dengan politik, termasuk juga membangun hubungan dengan konstituen. Itu yang kedua, soal bagaimana memperkuat konstituensi. Nah, konstituensi itu mengandaikan Anda juga harus mempunyai kemampuan untuk membangun agenda setting isu yang menjadi problem masyarakat. Seringkali kita tiba-tiba kaget dengan orang jadi politisi, bahkan menjadi anggota parlemen atau anggota-anggota yang lain, institusi politik, tetapi tidak pernah berbicara tentang masyarakatnya. Tidak mengetahui, memahami apa yang menjadi kegelisahan dan aspirasi dari masyarakatnya. Kalau saya bayangkan, kalau kita perbandingkan di berbagai negara, di sistem distrik di berbagai negara di Amerika maupun di senator itu akan sangat dia merasa ya secara politik terdelegitimasi kalau ada aspirasi masyarakatnya dia tidak ketahui. Karena dia ukuran dari keberhasilan dia adalah dia membangun konstituensi itu. Apa yang jadi masalah masyarakat kemudian dia selesaikan. Walaupun memang sistem penyelesaian dari masalah masyarakat itu berbeda-beda. Tetapi intinya dia akan menyuarakan aspirasi itu di forum-forum parlemen. Apa aspirasi dari Bali, apa masyarakat aspirasi dari Gianyar, apa aspirasi dari masyarakat. Itu disuarakan terus-menerus. Dan dia berupaya melakukan advokasi, menggalang sesuatu untuk mencapai, merespon agar konstituennya itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Dengan accountability dia juga dalam forum-forum publik yang dia adakan. Dan mengedukasi publik itu. Jadi kalau memang sulit aspirasi itu dia harus edukasi konstituennya. Ini sulit loh kita perjuangkan karena Anda posisinya begini. Edukasi publiknya juga ada. Nah di sistem kita memang akhirnya ini terjebak dalam model bansos, model dana aspirasi,
dan lain-lain. Dan itu akhirnya membuat pragmatisme terbangun. Ya udah selesai hubungannya ketika bansos itu disebar. Tetapi apakah bansos itu akhirnya membuat orang mengikat hubungan politiknya dengan itu? Belum tentu. Banyak kasus di mana bansos diberikan tapi belum tentu dia dipilih lagi. Nah ini harus kita lihat lagi. Intinya kita harus membangun metode cara baru dalam membangun konstituensi. Bahkan ini evaluasi kita terhadap praktek konstituensi di Indonesia memang ada kecenderungan juga di level pemilihnya atau di level masyarakat akhirnya juga pragmatis gitu. Karena apa? Apa sih hasil Anda menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD itu? Konkretnya apa gitu. Jadi mereka kalau dibawain ini loh, saya perjuangkan di forum itu mereka nggak cukup. Harus konkret apa oleh-olehnya gitu. Ini juga pragmatisme dalam masyarakat terbentuk gitu. Karena bansos dianggap sebagai instrumen transaksi yang dibangun secara politik. Bahkan ada usulan memang daripada mengganggu sistem alokasi APBN dan APBD, ada gagasan untuk gentong babi gitu. Pork barrel. Pork barrel itu ya pokoknya dana aspirasinya segini, Anda silakan olah, tapi jangan ganggu program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah dirancang di APBN dan APBD. Itu juga bagian dari perlunya kita melakukan reformasi sebenarnya. Reformasi sistem politik kita, termasuk reformasi budaya politik kita. Nah ini yang kita tidak pernah pikirkan. Kita mereformasi kelembagaan politik, tetapi tidak mereformasi budaya politik. Budaya politik itu penting untuk kita reformasi. Nah, yang ketiga itu yang saya sebut reformasi budaya, etik. Budaya politik baru, berpolitik dengan lebih transparan, melaporkan kegiatan politiknya termasuk dana-dana politiknya. Ini tradisi yang menurut saya langka gitu. Dulu saya ingat beberapa orang yang melaporkan ini. Dulu di Ahok kalau nggak salah dia di Komisi 2 DPR, dia sampaikan ke publik berapa dapat gajinya, berapa dapat tunjangannya, kemudian dia melakukan kegiatan apa, itu secara terbuka disampaikan ke publik gitu. Karena dia merasa bahwa itu dana yang dia terima untuk dilaporkan pada konstituen. Itu salah satu contoh. Mungkin ada yang lain yang melakukan hal yang sama. Dilaporkan setiap kegiatan politiknya ke masyarakat melalui digital, sekarang makin mudah sebenarnya. Cukup ekspos melalui dunia digital. Semakin transparan, maka praktek korupsi politik dapat semakin dicegah. Nah ini yang saya sebut membangun etik baru di dalam berpolitik. Yang transparan, yang jujur, dan membangun budaya politik yang kreatif dan mengembirakan. Kalau memang berpolitik itu bukan sesuatu yang isinya konflik saja, tapi sesuatu yang isinya membangun kegembiraan, kebersamaan, bukan penuh dengan hujatan, caci maki, atau rasa kebencian. Itu etik baru yang harus kita bangun dalam budaya politik kita. Next. Nah, sudah sampai terakhir. Jadi teman-teman millennials, kita berhadapan dengan tantangan tadi. Pragmatisme politik, ada problem distrust, ada problem budaya politik yang belum sepenuhnya. Tetapi Anda dihadapkan pada pilihan. Anda akan memperjuangkan perubahan dalam masyarakat itu melalui politik kewargaan, itu sah Anda lakukan. Anda gabung di NGO, Anda membentuk gerakan untuk melakukan sesuatu, itu oke. Tetapi juga Anda bisa melakukan perubahan melalui masuk ke dalam politik. Duduk di dalam, ikut dalam kompetisi politik, terpilih, kemudian Anda harus membangun sebuah cara kerja baru politik dan budaya politik. Itu saja Saripati yang ingin saya sampaikan.
mudah-mudahan ada inspirasi yang kita bisa ambil dari itu, karena saya bukan orang politik praktis juga dalam pengertian ikut pemilihan seperti Pak Mangku, tetapi dari cara baca akademik dan juga pengalaman saya melihat beberapa hal, mungkin ada beberapa yang bisa kita bagi bersama Anda semua. Inggih wanta asa punike Presidekatur titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi Santi. Baik, aplaus kita untuk Pak Agung Hari. Ya. Semua Pak Agung telah memberikan pencerahan yang sangat komprehensif kepada adik-adik mahasiswa dan juga serta yang bergabung secara daring. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa jangan-jangan ya adik-adik yang telah hadir di sini sebenarnya telah masuk ke dalam areal politik praktis tapi tidak menyadari dirinya masuk ke areal itu. Atau sedang bersiap untuk menuju ke arah itu. Atau kalian telah masuk ke dalam suatu sistem politik yang kalian tidak sadari, loh kita sudah terjebak di sini, itu banyak terjadi. Dan kemudian beberapa tips yang perlu diketahui oleh kaum milenials ketika bersiap masuk ke kancah politik adalah kita menghindari adanya pragmatisme politik yang ini pelan-pelan harus dikikis ya Pak Agung. Kemudian juga gerontokrasi yang melahirkan oligarki politik, kemudian ada budaya endorse ya, ternyata endorse itu bukan cuman istilah untuk konsumerisme ya, tapi juga endorse ada endorse politik dan sebagainya. Jangan-jangan juga kalian sudah masuk ke areal itu. Kemudian kalian mengatakan, Bu saya emoh politik itu jauh dari kehidupan saya. Ternyata kalian sudah ada di lingkaran itu. Dan tadi Pak Dr. Agung Hari telah menjelaskannya dengan sangat komprehensif ya, agar kita menyadari diri dan bersiap untuk memasuki itu. Dan kemudian betul bahwa tahun politik sebentar lagi 2024 pemanasannya pun sudah dari sekarang ya. Jadi dari latar belakang disiplin ilmu apapun kalian jangan alergi ketika kita berbicara politik. Karena politik adalah bagian dari kehidupan kita. Kita semua zon politikon, makhluk politik yang tidak bisa lepas. Baik kita menghindarkan diri, toh kita juga akan masuk ke dalam sebab dan akibat politik itu sendiri. Baik, aplaus lagi untuk Pak Agung Hari. Ya, untuk kesempatan pertama saya akan membuka ruang bagi adik-adik yang hadir di sini, 3 orang ya, dari sisi ini dulu. Kemudian dari sini dan mungkin satu kehormatan bagi Bapak Ibu dosen yang hadir. Saya berikan dulu dari sisi sebelah sini, silakan. Yang mau menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan kegelisahannya atau berpendapat yang berbeda pun boleh. Dan Pak Agung, kita semua sebenarnya di Uniknas ini telah sedang masuk kepada tahun politik ya, karena kemarin baru saja melaksanakan debat publik untuk pemira kita. Ya, untuk pemilihan ketua DPM dan Presma. Jadi sebenarnya kita memang sedang berada pada tahun politik banget kalau bicara di Uniknas ini. Silakan adik-adik mahasiswa. Nanti kita akan juga memberikan kesempatan kepada yang bergabung secara daring. Ya, silakan berdiri, disebutkan namanya ya. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan nama saya Aita Salonika Gelda Pinga. Saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Semester 5. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak terhadap peristiwa atau kasus di mana artis-artis papan atas yang menjadi anggota DPR tanpa memiliki pengetahuan dasar tentang dasar berpolitik atau hukum yang ada di Indonesia. Akankah para anggota DPR yang berlatar belakang artis tersebut bisa menguasai isu-isu politik, mengidentifikasi masalahnya, kemudian merumuskan kebijakan yang ada, atau malah hanya menjadi endorsement politik di tanah air? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Keren pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya satu, tapi sub pertanyaannya banyak ya, keren ya. Jadi ini cara baru untuk mengkamuflase pertanyaan yang sedikit tampaknya. Silakan dari sisi sebelah sini. Ayo silakan ya, berdiri adik. Ya, silakan. Setelah itu baru yang sebelahnya ya. Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dena dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uniknas Denpasar, tepatnya program studi akuntansi. Mohon izin bertanya Bapak, selaku praktisi khususnya pada Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia, tentunya sudah banyak sepak terjangnya, apalagi di dunia pendidikan juga itu. Saya ingin bertanya, belakangan ini sudah ada salah satu isu tentang politik yang sangat booming di kalangan generasi milenial, generasi muda saat ini yang berkembang di media sosial,
yaitu adanya wawancara yang dilaksanakan oleh Najwa Shihab dengan salah satu artis yang terkenal, yaitu Cinta Laura. Isu yang terjadi saat ini dan berkembang banyak di generasi milenial adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa generasi muda adalah orang-orang yang diperebutkan, voter yang diperebutkan. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika ajang pemilu politik itu berlangsung seperti yang Ibu Widi tadi sampaikan, bahwa saat ini sudah mulai pemanasan. Kami generasi muda diperebutkan dan suara kami dinantikan. Sedangkan ketika nanti setelah usainya kontes politik berlangsung, sudah selesai dan tinggal aktualisasinya politik itu berjalan, bahkan suara kami generasi muda itu diabaikan. Menurut Bapak sebagai koordinator staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia, khususnya juga yang bekerja sama ada Putri Tanjung, teman diskusi kepresidenan, itu bagaimana menanggapinya bahwa ada suara yang dinantikan di satu waktu, namun ada juga suara yang diabaikan di waktu tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Dena. Jadi yang dilupakan dan yang dinantikan. Ya, oke, sebelahnya Dena, silakan Adik berdiri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Raka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap budaya politik Indonesia? Apakah perubahan itu akan bisa terjadi? Sementara yang kita tahu mantan-mantan aktivis yang sudah pernah bersuara atau aspirasi pada tahun-tahun sebelumnya justru terjebak pada ranahnya sendiri. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Sekian, terima kasih. Terima kasih Raka. Ya, berikutnya mewakili Bapak Ibu dosen, mungkin Prof. Raka. Oke, Ibu Dekan. Oke, baik. Kita persilakan dulu untuk 3 pertanyaan, Pak Gum. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua nih. Undiknas kritis dan simple, tapi itu tadi jawabannya banyak gitu loh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan hebat-hebat nih dari adik-adik semua. Fenomena artis ini bukan fenomena baru ya, di berbagai negara juga kita tahu artis masuk politik itu juga terjadi. Sama seperti pengusaha masuk politik gitu ya. Bahkan dukun masuk politik atau pelawak masuk politik juga terjadi. Nah, yang penting sebenarnya dari proses itu ada 3. Yang pertama, figurnya sendiri. Kita nggak bisa gebiah-uyah istilah Jawanya, atau kita antam kromo atau istilah apa, menyamaratakan semua figur artis itu nggak punya kemampuan dan juga pengetahuan cukup di bidang politik. Menjadi artis itu ya identik dengan dunia yang gemerlap, dunia yang nggak bisa mikir gitulah, kurang lebih kan semacam stereotyping ya terhadap artis. Tapi saya mengatakan bahwa figur-figur dunia seperti Ronald Reagan itu kan artis tuh, Presiden Amerika. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia banyak figur-figur yang punya latar belakang menjadi artis, tetapi punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup di bidang politik. Sopan Sopian ya, kalau Pak Rako seperti itu rujukannya yang pernah Widiawati gitu masa lalu. Tetapi mereka itu sadar betul bahwa potensi mereka dalam berpolitik itu cukup besar gitu. Karena mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang berinteraksi dengan banyak orang, kemudian punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik gitu, dan terkenal. Gitu. Karena syarat elektabilitas kan mulai dari popularitas. Modalnya kan popularitas. Popularitas, elektabilitas disukai, baru elektabilitas. Urutannya begitu. Orang itu harus dikenal dulu. Gimana orang mau milih kalau nggak dikenal kan? Syarat utamanya dikenal dulu, terkenal dulu. Baik. Nah ini entah terkenalnya dengan cara apa ini jadi persoalan.
Artis ya sudah terkenal karena dia muncul di setiap tayangan. Tetapi ada orang yang berupaya untuk terkenal dengan cara-cara yang juga ya bermacam-macam ya, kontroversi. Jadi justru melahirkan kontroversi itu cara untuk terkenal lah, itu bahaya juga gitu. Kalau cara motifnya begitu. Bikin kontroversi setiap hari untuk istilahnya pansos ya, panjat sosial ya. Anak-anak muda sekarang pansos ini istilahnya. Viral kemudian pansos. Nah, jadi kembali ke figurnya dulu. Kita nggak bisa menyamaratakan semua artis tidak punya background yang bagus. Banyak artis. Sekarang saya lihat juga beberapa artis muda masuk Giring, masuk di PSI. Ada di PDI juga ada, di Golkar juga banyak. Jadi figur-figur itu semakin ada. Tapi itu harus diuji dengan dua hal. Yaitu pada saat dia terpilih dan juga pemilihan dan terpilih. Itu diuji di dua hal. Untuk mengukur apakah betul dia punya konsistensi memperjuangkan gagasan atau tidak. Nah yang kedua, selain soal figur artisnya, kita lihat juga partai politiknya. Seringkali partai politik ini penyakit yang sudah lama, dulu namanya vote getters, pendulang suara. Vote getters itu di masa lalu ya menteri gitu, pasang namanya di atas, kemudian di situ jadi pendulang suara gitu, vote getters. Vote getters sekarang itu biasanya bagaimana caranya meningkatkan suara partai dengan cara meningkatkan suara individual yang menjadi calegnya. Kalau calegnya suaranya setinggi-tingginya dapat, partainya pasti suaranya makin besar dapatnya. Nah tipenya itu namanya catch all party. Dia nggak lihat apapun, ngambil aja. Siapa yang populer dia ambil, siapa yang populer dia ambil. Itu namanya catch all party. Model party namanya catch all. Dia tidak bangun sistem kaderisasi. Ya, kan ada partai kader, ya, kader party itu mass party gitu. Ada yang disebut dengan catch all party. Bahkan sekarang ada business firm party. Pokoknya partai itu kayak perusahaan gitu. Mirip perusahaan, business firm. Dulu ada di Italia namanya Partai Italia Prima. Karena dia dibangun CEO gitu lah, model CEO. Ketua partai CEO. Komisarisnya ya yang memiliki modal itu. Dan kemudian struktur partainya mirip diorganisir berdasarkan model perusahaan. Itu business firm party. Nah, catch all party itu gitu cara berpikir. Dia nggak punya kader yang dirintis lewat sistem kaderisasi. Untuk instan menang, dia ambil aja yang populer. Apakah populer di masyarakat, apa populer di dunia artis, itu diambil di catch all. Nah artinya fenomena ketika orang meng-catch all itu terjadi karena sistem kaderisasi partainya nggak jalan. Kalau sistem kaderisasi partai jalan, dia nggak memerlukan mengambil orang-orang lain karena kadernya itu mengakar. Nah oleh karena itu ada dua persoalan kedua di institusi partai yang ada. Nah yang ketiga pemilihnya. Masyarakatnya juga itu gemar nonton sinetron gitu kan. Karena gemar nonton sinetron dia menganggap bahwa idolaismenya, fans clubnya itu sekaligus jadi orang yang bisa mewakili kepentingan politiknya. Jadi nyoblosnya ya karena dia sering nonton sinetron dengan pemainnya artis itu, maka dia nyoblos artis itu karena dia kenal di dalam sinetron dan dianggap sebagai orang yang akan bisa dipilih. Jadi pemilih kita juga pemilih yang belum betul-betul rasional gitu. Masih emosional, idolisme itu, Indonesian Idol itu dulu ada. Sekarang ya artis idol gitu. Idol fans club. Karena mereka memilih berdasarkan idol. Nah ini tiga hal ini harus kita benahi Dek. Dari siapa Fakultas Hukum, artis dalam politik keniscayaan tetapi diukur, diuji juga mencerminkan persoalan tiga yang kita hadapi tadi dari sisi artisnya, dari sisi partai politiknya, dari sisi pemilihnya. Dan artis itu harus diuji dalam ketika dia terpilih. Betul nggak dia berjuang merepresentasikan modal suara yang dia
dapatkan. Itu saya kira untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari Dini kalau nggak salah ya, Dena. Ini pertanyaan bagus juga. Cinta Laura kemarin viral karena dia bicara soal politik kebangsaan, bicara soal toleransi ya. Perlu juga kita bicara soal yang besar, toleransi, bicara soal kebangsaan dengan cara-cara pop culture Cinta Laura gitu. Karena itu anak-anak muda pasti dengar. Gitu. Coba yang ngomong ustadz, ngomong pendeta, ngomong pedando sulingge itu kadang-kadang nggak semua orang anak muda itu dengar. Karena bagi ini orang tua. Tapi kalau ada anak muda, apalagi ngomongnya lidahnya ditarik gitu katanya Bu Ibi tadi. Maka ngomong toleransi dengan cara yang bagus sekali dan mempengaruhi, cepat sekali viral untuk anak muda. Memang harus seperti itu. Anak-anak muda bicara tentang isu-isu yang menurut saya juga isu yang hard issue ya. Hot issue dan hard issue. Hot issue karena panas memang, tapi hard issue orang nggak mau ngomong isu itu gitu. Karena bagi itu wah berat nih isunya. Anak muda kan yang easy going, yang udah mudah. Tetapi Cinta Laura itu masuk ke hard issue, bicara sesuatu yang mewakili perasaan banyak orang dan viral. Kita perlu speaker, influencers yang menyuarakan seperti itu. Menyuarakan perasaan-perasaan kita ke publik dengan cara-cara kekinian. Yang bahasanya bisa dipahami anak-anak muda. Nah, mengenai yang saya sebutkan tadi dan juga sudah disampaikan Dina, soal diperebutkan, diabaikan. Tugas kita sebagai konstituen pemilih itu untuk berjuang juga mengontrol mereka. Ya kontrol konstituen terhadap yang mewakili itu harus dibangun. Gitu. Kita tidak transaksi 5 tahunan, setelah nyoblos berhenti, tidak ada hubungan lagi. Kita harus menyuarakan. Dulu Anda kan saya pilih, kenapa Anda nggak memperjuangkan saya? Gitu. Atau komunitas kita. Anda harus tuntut dengan suara-suara yang keras gitu untuk mengatakan supaya Anda sebagai representasi wakil saya bukan berarti Anda harus meninggalkan saya. Bukan menjadi wali. Wali kan tidak perlu konsultasi. Sekarang kalau wakil ya harus konsultasi. Kapan Anda konsultasi dengan saya untuk menyuarakan? Itu Anda harus perjuangkan. Jangan sampai kemudian dibiarkan merepresentasikan dirinya sendiri. Ya harus wakil ya mewakili konstituen. Nah bagi saya, kalau memang tidak mampu memperjuangkan yang diperjuangkan, jangan pilih lagi 5 tahun yang akan datang. Itu sederhana hukum elektoral itu. Jangan pilih, jangan mau dijadikan basis suara untuk tahun depan, 5 tahun yang akan datang kalau dia tidak memperjuangkan apa yang kita suarakan. Sederhana hukum itu. Hukuman Anda itu adalah hukuman 5 tahunan. Kalau Anda menemukan wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi Anda selama 5 tahun, jangan pilih. Bila perlu Anda memperjuangkan semua orang, jangan memilih dia lagi. Pengaruhi orang, jangan milih. Orang ini nggak memperjuangkan aspirasi kita. Nah, dengan cara itu mereka dihukum oleh konstituen, oleh pemilih. Dengan itu kapok. Oh itu kalau Anda nggak perjuangkan itu nggak dipilih lagi. Nah ini penting untuk membangun gerakan kesadaran di pemilih atau di konstituen. Terakhir, budaya politik Indonesia. Kita nggak boleh pesimis deh. Siapa tadi? Raka ya. Nggak boleh pesimis lah. Indonesia itu ada harapan. Anda harus bisa merubah situasi yang Anda tidak inginkan, tidak ideal itu dalam situasi. Asal Anda mau melakukan itu. Jangan larut dalam budaya itu. Kalau Anda mengatakan udahlah kita nyerah aja gitu, ya udah nggak ada perubahan. Tapi kalau kita memulai dengan komunitas Anda, setidaknya mulai dengan budaya politik, organisasi dan politik di Undiknas gitu.
Undiknas ini membangun tradisi baru dalam berpolitik perwiranya atau pemilihan perwira. Itu ada pemilu raya mahasiswanya, tunjukkan kita membangun etik baru, budaya baru. Itu di lingkup kecil dulu. Kalau Anda bergabung di Sketrune, bergabung di organisasi lain, ikut membangun budaya politik baru di organisasi itu. Kalau Anda bergabung di lingkup yang lebih luas, kita perjuangkan bersama-sama budaya politik yang baru itu. Jadi jangan kehilangan harapan, itu saya kira yang kata kunci, dan kita harus perjuangkan. Banyak anak muda yang luar biasa di Bali ini, kritismenya tidak pernah padam, berjuang bersama-sama untuk melakukan perubahan, tidak pernah kenal lelah. Saya kira itu, Bu Widi. Terima kasih. Kenalkan, nama Tiang Nyaman Merde, Tiang temannya Pak Prof. Rake. Oh, Prof. Rake. Di Paiketan Kramo Bali. Dan beberapa teman juga ada sebagai dosen di Undiknas. Tiang ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait apa yang dipaparkan oleh Pak Dongari ya. Yang pertama memang benar apa yang disampaikan bahwa anak muda milenial ini menjadi segmen yang patut diperhitungkan oleh para politisi. Ya, ini tercipta karena memang sistem politik kita. Ya, pertanyaan saya bagaimana kebijakan institusi negara kita, baik itu di kepresidenan maupun di parlemen, untuk menciptakan sebuah sistem politik. Tapi memang saya juga ragu karena kebijakan ini kan dipegang oleh para politisi ya. Contoh saja dulu pernah digaungkan pencalonan calon kepala daerah dari perorangan ya, tetapi rupa-rupanya kebijakan ini setengah hati karena takut politisi itu takut disaingi oleh calon individu ya, calon perseorangan, dan syaratnya untuk menjadi calon kepala daerah dari jalur perseorangan itu berat sekali, harus mengumpulkan sekian persen, 10.000 KTP. Ini kan setengah hati. Coba kalau sistem politiknya dirubah atau aspirasi masyarakat itu bisa didengarkan, lalu sistem politik dirubah, tentu partisipasi masyarakat itu akan lebih banyak ya. Mungkin kita sudah lihat juga kemampuan kaum milenial itu juga luar biasa ya, karena tingkat pendidikan mereka sekarang sudah rata-rata S2, S3 ya. Milenial itu jangan dianggap remeh. Oleh karena itu sistem politik yang pertama perlu dirubah. Dan ini berpulang lagi kepada institusi negara, baik itu kepresidenan maupun di DPR, di parlemen. Yang kedua adalah kurangnya literasi. Saya kira ini mungkin menjadi perhatian ya. Literasi politik ini sangat lemah. Kita lihat hanya 1-2 partai yang melakukan kaderisasi literasi politik ya.
Tapi di banyak partai itu justru literasinya kurang di bidang politik. Kalau di kampus-kampus itu kan oke lah, itu pendidikan. Tapi khusus mengenai kuliah, materi politik itu masih belum kita lihat ya. Ini penting untuk ke depan sehingga partisipasi masyarakat, khususnya kaum milenial itu akan tumbuh untuk berpartisipasi dalam bidang politik, baik itu di secara praktis maupun politik kenegaraan ya. Kemudian apa namanya, tidak ada kebijakan yang apa namanya yang jelas dan tegas untuk melarang money politik ya. Pembeli suara itu dalam setiap 5 tahun mereka para kader apa namanya calon-calon itu bergentayangan ke masyarakat untuk mencari dukungan dan mengembarkan uang ya. Money politik ini yang tidak ada yang tegasan bagaimana pemerintah dan institusi politik atau kebijakan dari lembaga politik ya, ini itu bisa tegas melarang atau memberi sanksi yang seberat-beratnya bagi mereka yang terbukti melakukan pembelian suara atau money politik ya. Baik, semua Bapak, kita harus berbagi untuk penanya yang lain ya. Nanti mungkin itu bisa menjadi bahan diskusi lagi ya. Terima kasih ya. Baik, semua Bapak ya. Berikutnya kami akan memberikan Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada narasumber, kepada moderator, kepada Bapak Rektor juga. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Suretama. Saya mungkin juga bagian dari milenial yang kebetulan lahir di tahun 1997. Jadi sebelumnya saya adalah pemuda yang memang aktif ya berdiskusi tentang perpolitikan. Mungkin salah satunya dari Bapak Menteri, Bapak Koordinator Staf Khusus Presiden masih ingat dengan Bapak Igusti Nyoman Aryana dari Tua Ilang. Saya juga sering ke sana. Beliau yang biasanya sering saya ajak diskusi. Jadi masalah politik di Bali yang saya lihat adalah lebih kepada pragmatisme politik yang lebih merujuk lagi kepada patron klien. Contohnya di Badung yang menurut saya itu sangat kentara, Bapak. Jadi ada beberapa tokoh yang digunakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, foot getter itu ditempel. Jadi kalau misalkan mau kampanye itu tokoh itu biasanya yang memang diajak untuk datang untuk ikut ke konstituen. Nah, kemudian lagi budaya politik yang saya rasa hancur-hancuran di Bali ini adalah yang bisa ikut politik itu lebih kepada orang yang memiliki modal. Makanya kalau misalkan kita lihat di Badung, khususnya di Kuta Selatan, bisa dicek itu mungkin kayaknya pemodal aja yang bisa. Pengusaha tapi dia punya uang, dia juga bisa ikut politik. Kemudian notaris juga banyak. Tapi dalam rangka semua itu adalah ke pemodal. Jadi orang-orang yang sebetulnya punya kompetensi di politik, memahami artinya kebijakan, dan seterusnya itu kalau nggak punya modal susah juga masuk ke politik. Nah kemudian dari survei juga yang tadi disampaikan di materi oleh Bapak Gungari, itu saya rasa sangat-sangat kentara sekali di Bali. Itu kan disampaikan kalau 48% itu ada kekerabatan dengan elit politik. Kalau saya khususnya di Badung sepertinya lebih dari 48%. Nah, dalam rangka itu kira-kira apa yang dapat mengubah atau mengalahkan hal itu, Bapak? Atau mungkin adakah infrastruktur yang perlu kita bangun? Khususnya kita di pemuda yang perlu kita bangun selain satu, kalau clear, kalau misalkan dulu kan waktu zamannya Pak Mangku di periode kedua itu lepas dari Partai Merah, tapi kembali bisa menang. Itu kan lebih kepada mungkin ketokohan Pak Mangku yang memang sangat dominan lah. Itu yang dihargai, sangat dihargai oleh publik. Tapi kalau misalkan di luar kita memiliki ketokohan, di luar kita menguasai media, apa yang perlu infrastruktur yang kita bangun? Karena bagaimanapun saya juga ya lumayan aktif juga di organisasi lain, itu tidak saya sebutkan organisasinya. Teman-teman saya lebih banyak kalau ada uang baru jalan, kalau enggak ya nggak bisa jalan. Jadi ini yang susah. Kebetulan juga yang saya lihat
ya ada instansi-instansi baru, di sana sudah masuk kader-kader partai. Memang masyarakat nggak bisa melihat, tapi karena di sana saya berkecimpung di sana, saya lihat di sana. Jadi polanya seperti itu, Bapak. Jadi kalau ada dana, itu baru turun. Tapi kalau nggak ada dana, nggak bisa turun. Jadi apa yang bisa kita rubah sebagai generasi muda untuk membangun infrastruktur supaya tidak hanya pemodal yang bisa masuk ke politik, tidak hanya artinya yang punya modal sosial tinggi yang bisa masuk politik, dalam tanda kutip ormas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini ada satu pernyataan Pak Mangku yang menurut saya menarik tadi itu. Saya akan tidak maju lagi 2024 ini. Jadi ini teman-teman harus lihat sebagai opportunity. Nih, Pak Mangku nggak maju lagi. Gitu. Mudah-mudahan benar Pak ya. Jadi ada opportunity bagi orang yang ingin jadi anggota DPD, gitulah kurang lebih. Baik, teman-teman sekalian, memang kita sudah mulai reformasi kelembagaan politik itu sejak 99. Tapi menurut saya prosesnya belum tuntas. Karena kita seperti trial and error ya, mencoba dan kemudian melakukan revisi lagi. Salah satu contohnya ya dulu kan legislative heavy, geser lagi ke eksekutif heavy. Yang dulu parlemen sangat kuat, menjadi sistem presidensial sangat kuat. Dulu orientasinya check and balances, sekarang membuat presidensial lebih efektif. Nah itu mungkin prinsip-prinsip yang terjadi dan menunjukkan pergeseran dari cara kita mengelola politik di Indonesia ini. Saya kira berapa tahun terakhir ini kita sudah melihat secara jelas, mungkin Pak Marte tadi sudah melakukan review yang menarik. Ada 3 poin penting untuk reformasi politik. Pertama soal partisipasi, ya, keterlibatan, ruang keterlibatan sebenarnya. Ruang keterlibatan dalam politik ini kan tadi Pak Mangku sudah menyinggung soal presidential threshold, parliamentary threshold, bicara soal bagaimana orang bisa mendorong kandidat yang terpilih itu adalah kandidat yang didukung. Kan dulu ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Gitu. Kalau dulu sistem tertutup ya yang muncul sebagai nomor urut jadi itu ya pengelola partai gitulah, kurang lebih elit partai. Tapi kemudian ada sistem terbuka yang memungkinkan orang terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan orang yang memang dipilih. Tetapi ini menimbulkan ekses, yaitu tadi ada problem tentang modalitas politik yang berbeda-beda dan popularitas dan kontrol partai terhadap ini juga jadi persoalan. Walaupun partai sebenarnya bisa merecall, tetapi sekarang ini merecall itu bukan karena faktor dia tidak menjalankan fungsinya, merecall karena perbedaan politik itu yang terjadi. Recall pergantian antar waktu ya, yang PAW begitu. Tapi PAW kan lebih banyak sekarang itu karena perbedaan garis politik dibandingkan recall karena memang evaluasi partai orang itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi menurut saya sebuah sistem politik itu tidak tergantung pada satu sisi, dia punya sisi-sisi lain dan kemudian intervensi kita pada satu sisi, perbaikan pada satu sisi menimbulkan ekses yang lain. Nah itu yang kemudian membuat reformasi politik itu tidak boleh berhenti, harus terus kita lakukan. Tadi ruang politik untuk terlibat itu harus dibuka sehingga orang membuka ruang-ruang kandidat terbaik itu bisa masuk dalam politik gitu. Tetapi di sisi lain memang sistem kaderisasi partai tidak boleh berhenti. Idealnya kan orang terlibat dalam politik itu berdasarkan proses pengalaman dan kaderisasi yang sudah dibangunnya. Baru dia masuk ke politik. Nah ini yang kadangkala ada lompatan, ada loncatan gitu. Tidak ada kaderisasi, akhirnya ngambil jalan tengah di catch all, orang masuk ke politik. Dan akhirnya memunculkan kader yang instan gitu. Bahkan ada yang menyebutkan bukan kader instan tapi anak kos ya. Anak kos itu kan orang yang tidak tuan rumah tapi ya diambil dari orang luar dan akhirnya muncul juga istilah kuntu loncat gitu. Kuntu loncat ya orang berpindah-pindah partai politik gitu. Nah ini ada infrastruktur dasar dari partai politik ini harus reform gitu.
sehingga menghasilkan input yang baik. Kalau partai politik itu tidak ada reform yang cukup, maka kita akan struktur-struktur atasnya tidak akan berubah. Nah, reformasi partai politik apa yang mendasar? Tidak hanya tata kelola kekuasaan internal partai yang penting, karena orang bicara dulu kan oligarki politik kan, tetapi juga mengapa muncul oligarki itu karena ada yang disebut dengan veto player. Veto player itu muncul karena apa? Karena penguasaan resources. Nah, oleh karena itu beberapa negara melakukan reformasi terhadap partai politik melalui pembiayaan politik gitu. Supaya partai politik itu, nah ini kan kalau Anda mempelajari studi-studi partai politik, ada yang gaya Eropa, di mana dulu partai politik itu adalah partai massa. Partai massa karena dibentuk oleh grassroots dan kemudian dibiayai oleh grassroots. Tetapi kemudian di Eropa bergeser dari mass party yang dibentuk oleh massa, oleh grassroots, itu ke kartel party. Karena pembiayaan partai itu ditanggung oleh negara. Nah, model Eropa itu dari mass party ke model kartel party. Seluruh pembiayaan partai politik dan kontestasi itu dibiayai oleh negara. Itu model Norwegia, Skandinavia dulu pembiayaan politik seperti misalnya kontestasi, biaya pemilu semua include di dalam pembiayaan oleh negara. Akhirnya apa? Partai dekat dengan negara gitu. Itu yang terjadi di Eropa. Tetapi di Amerika berbalik. Tidak muncul mass party, tetapi muncul partai politik yang tergantung pembiayaannya dari stakeholders utama pendukungnya. Kelompok-kelompok lobis dan asosiasi-asosiasi pendukungnya. Akhirnya apa? Yang kita sebut checkbook democracy. Siapa yang ngasih cek itu yang diwakili. Nah, model pembiayaan ini yang perlu kita kontrol. Karena ada beberapa partai selain model itu elit party, itu penguasaan oleh partai terjadi karena elit ini yang membiayai partai. Mulai dari pendirian partai sampai mengontrol proses partai karena dia yang membiayai partai sepenuhnya. Nah, oleh karena itu reformnya harus dimulai dengan melakukan perubahan di dalam reformasi pembiayaan partai ini. Kita sudah ada pembiayaan oleh negara, tapi setengah-setengah gitu. Pembinaan gitu, per suara berapa. Tapi yang akhirnya muncul adalah pendanaan oleh individual. Jadi sumbangan-sumbangan itu yang Anda lihat di kampanye itu kan formal saja, tapi biasanya kan dibiayai oleh elit gitu. Nah, ini yang terjadi dalam partai politik. Nah, mengapa pembiayaan itu diperlukan dan menjadi menentukan? Karena cost of democracy kita mahal. High cost democracy. Karena apa? Biaya untuk berkompetisi itu menjadi mahal sekali. Belanja politiknya menjadi mahal. Bukan hanya belanja yang secara formal tadi yang disebutkan oleh Bu Widi untuk membiayai saksi. Itu kan resmi. Resmi. Karena itu dibiayai boleh membiayai itu. Tapi kan ada pembiayaan-pembiayaan di luar itu yang kita sebut sebagai put buying ya, buying put ya. Pembelian suara gitu melalui cara-cara yang pengeluaran yang di luar ini. Kalau dulu budgeter, non budgeter gitu istilahnya. Nah, cost of democracy kita semakin mahal. High cost. Nah, ini harus ada reform juga terhadap pembiayaan bukan hanya sumber pembiayaannya tapi belanjanya juga harus direform. Gimana membuat berkontestasi itu menjadi lebih murah gitu. Dalam tanda kutipnya Pak Mangku pasti mengalami ternyata ikut kontestasi itu mahal sekali. Bagaimana membuat dia lebih murah? Nah, ini reformasi belanjanya di samping reformasi mengenai akuntabilitasnya. Di Amerika ada tradisi untuk melaporkan biaya kampanye atau dan lain-lain itu secara transparan ke publik. Sehingga akan bisa dicek nanti ke depan. Tapi di Indonesia kan pelaporan biaya kampanye itu sesuatu yang tidak sepenuhnya kita bisa andalkan. Nah, ini reform infrastruktur yang mendasar terjadi harus partai politik. Baru bagaimana dia ikut dalam pemilu, kompetisi politiknya, electoral engineeringnya, seperti electoral design-nya, seperti yang accountability-nya. Jadi menurut saya paling mendasar di Indonesia adalah
reformasi partai politik. Nah, itu memerlukan satu inisiatif untuk menawarkan mau reform di internal partai atau membangun partai baru yang sepenuhnya betul-betul mewakili watak dari perjuangan yang ingin dibangun oleh anak muda. Nah, ini harus juga dipikirkan teman-teman, jadi pilihannya mereform internal atau membangun suatu partai baru yang merepresentasikan anak muda. Tapi di luar itu betul kata Pak Merte, literasi politik kita, edukasi politik kita. Edukasi politik itu kan tidak semata-mata edukasi pemilih atau pendidikan pemilih. Yang kita lakukan 5 tahunan itu kan pendidikan pemilih, bukan pendidikan citizenship, pendidikan kewargaan. Yang harus dibangun adalah pendidikan kewargaan, sehingga kita bisa menjadikan warga negara itu active citizen yang bisa memberikan kontrol terhadap bukan hanya pada saat pemilihan, tetapi saat proses-proses governing itu terjadi. 5 tahunan itu lebih lama daripada 5 menit atau 5 detik nyoblos. 5 detik nyoblos, tidak dikontrol, berikutnya 5 tahun. Yang kita perlukan kan kontrol 5 tahun ini. Nah, oleh karena itu literasi politik itu adalah edukasi citizen, bukan edukasi pemilih. Nah, saya kira itu beberapa poin yang tadi Pak Merte sampaikan ya. Saya intinya bahwa kita memerlukan satu reform mendasar mengenai partai politik. Itu menurut saya isu Indonesia hari ini ya reform partai politik. Nah, setelah itu. Nah, Pak Bang Andi ya tadi ya. Ya memang isu cost of politics ini jadi isu crucial key saya hari ini. Oleh karena itu saya ingin memperbanyak orang-orang yang bisa menang dalam pemilihan tapi cost-nya bisa relatif bisa lebih efisien dan lebih rendah. Kita tuh perbanyak contoh-contoh berhasilnya. Artinya saya pernah punya teman di Yogyakarta, satu angkatan saya di UGM. Dia seorang politisi yang muda, tetapi dia memberikan waktu dalam aktivitas sehari-harinya untuk bergerak ketemu dengan orang. Jadi dia kalau sebelum dia maju ke pemilu, dia ibaratnya mengorbankan waktunya untuk ketemu orang di berbagai tempat, mengobrol dan membangun trust building. Nah, pada saat proses pemilihan, dia tidak memerlukan dana yang cukup besar karena dia sudah melakukan proses routing, proses pengakaran ini sangat panjang. Itu tradisi partai massa sebenarnya. Di Inggris dulu partai buruh melakukan dan lain-lain sehingga door to door dilakukan secara intensif. Dan apa kerugiannya? Dia waktu saja. Dia men-spend waktu dia untuk melakukan itu. Dan di Bali kan namanya Dharma Swaka ya. Dharma Swaka itu biasanya personal brandingnya muncul pada saat pemilihan saja. Dharma Swakanya itu mendadak itu. Mendadak menjadi sangat akrab dengan masyarakat gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana membuat betul-betul mengakar gitu. Itu sebenarnya mengurangi ongkos. Nah, saya menduga ini teman-teman saya yang juga merancang undang-undang politik awalnya membuat fase kampanye itu panjang. Itu untuk membuat orang itu mau turun gitu. Untuk 7 bulan ya Bu Widi ya. Untuk ngobrol, untuk membangun kontrak politik apapun ya. Sehingga akhirnya dia bisa mempunyai keyakinan. Tapi ini 7 bulan bagi sebagian partai kan menjadi mahal politisi. Karena dia harus datang bawa oleh-oleh gitu kan. Kalau ditanya masyarakat, Pak Ngudiang mai ke sing apa-apa, kita kan masyarakat. Akhirnya dia harus menyumbang. Jadi identik transaksi. Nah ini harus kita mulai tata lah. Dharma Swaka jangan mendadak musiman, tetapi harus membangun secara lebih sistemik. Dan itu berapa partai saya lihat kan melatih supaya dia bagaimana caranya kader partai turun di masyarakat gitu. Karena saya lihat kan 3 wajah partai. Di PDIP juga pernah saya bicara soal ini. Partai itu kan partai di office, di pengurus partai, tetapi juga partai di akar rumput, partai dalam pemilihan.
Yang kurang dari kita kan partai di akar rumput. Aktivitas partai banyak di office dan di dalam proses pemilihan itu. Jadi oleh karena itu turun ke bawah itu menjadi penyakit sebenarnya sekarang ini. Turba itu jadi musiman gitu. Turun ke bawah kan arus gitu dalam aktivitas partai. Nah itu tadi saya sampaikan, bisa nggak kita menemukan contoh saja. Contoh satu tuh beberapa ya, semakin lama semakin banyak. Politisi yang mau melakukan model-model kampanye yang cara baru, yang kemudian akhirnya menang dan itu menjadi role model kita untuk ke depan. Anak muda kalau bisa melakukan itu saya kasih jempol dan Anda jadi role model, saya akan bawa kemana nama Anda untuk cerita ke depan. Ini loh contohnya, Anda bisa melakukan perubahan dengan cara role model. Syukur Pak Mangku kalau maju lagi modelnya itu Pak. Jadi kita bisa jadikan role model kalau bisa melakukan dengan biaya. Jadi Bapak expose saja berapa biaya Bapak untuk pemilu gitu kan bisa transparan gitu. Oh dengan modal ini saya bisa terpilih. Nah saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman baik yang di daring maupun luring. Baik, aplaus kita untuk Pak Gongari.